Ia menyebutkan dan menjelaskan tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk masjid. Yang pertama dulu, disebutkan bahwa dari Abdullah bin Umar bin As, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW, annahu kana idza dakhala al masjid, bahwa Nabi itu apabila beliau masuk masjid, beliau mengucapkan a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Maka apabila seseorang mengucapkan ini ketika masuk masjid, qala setan berkata, hufiza minni sairal yaum, orang ini telah dipelihara, telah dijaga daripadaku sepanjang hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dinyatakan sebagai hadis sahih. Itu yang pertama. Jadi di antara bacaan yang kita baca ketika masuk masjid, yang pertama ini, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nanti kita jelaskan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk masjid, beliau membaca bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, dan apabila keluar beliau juga membaca bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian ketemu pula riwayatnya lainnya berbunyi, yaitu apabila salah seorang kamu masuk masjid, fal yusallim ala nabi, ucapkanlah salam atas Nabi, kemudian ucapkan pula Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, dan apabila keluar ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Digabunglah bacaan ini oleh para ulama, dihimpun, digabung. Maka bunyi gabungannya salah satunya adalah, pertama, mulai dengan kaki kanan, lalu bacalah Allahumma inni a'udzu bika, Allahumma inni terbalik, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim, bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Itu digabung menjadi 3. Kalau kita baca satu-satu tidak masalah. Misalnya ketika masuk masjid dibaca saja Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, sudah selesai. Atau dibaca juga yang satu lagi, bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, juga sudah selesai. Atau dibaca yang satu lagi, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim, selesai. Yang terbaik digabung ketiga-tiganya. Apa gabungannya? Nabi ketika beliau mau masuk masjid, maka beliau dahulukan kaki kanan. Setelah itu beliau ucapkan a'udzu billahil azim
wa biwajhihil qadim wa wajhil karim wa sultanil qadim. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. 3 gabungan. Ketiga-tiganya berdasar riwayat pernah dibaca Nabi. Nah, kita pahami satu-satu. Yang pertama dulu hadisnya, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan yang kanan-kanan untuk hal-hal yang baik-baik, yang bagus-bagus. Sampai-sampai bersisir pun kanan dulu, bersisir kanan dulu, bersiwak kanan dulu, memasukkan baju kanan, pakai sendal kanan, tidur pun miring ke kanan. Jadi kalau ada kanan kirinya, beliau selalu mendulukan yang kanan dalam segala hal, kecuali untuk yang buruk-buruk atau yang tidak bagus, beliau dulukan yang kiri. Begitu juga ketika beliau masuk masjid, mendulukan kaki kanan, karena masjid sudah jelas tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik di muka bumi masjid, khairul biqa', sebaik-baik bidang tanah di permukaan bumi ini adalah di tanah itu dibangun masjid. Dan sebaik-baik tempat masjid itu, tidak ada lagi tempat yang terbaik di permukaan bumi ini melainkan masjid. Namanya saja masjid, tempat sujud. Secara bahasa artinya kan tempat sujud. Sujud adalah salat, tempat salat. Dahulukan kaki kanan. Tuh. Kemudian setelah itu dibaca a'udzu billahil azim. Aku berlindung kepada Allah Al-Azim, yang Maha Agung. Disebutkan sini Maha Agung. Menurut penjelasan ulama, berlindung itu atau memohon pelindung itu hanyalah boleh ditujukan kepada Allah yang Maha Agung. Haram hukumnya, bahkan jatuh kepada syirik jika kita minta mohon perlindungan kepada selain Allah daripada gangguan kejahatan syaitan. Bila ditujukan minta perlindungan, minta penjagaan, pemeliharaan kepada selain Allah dari gangguan syaitan, orang ini sudah jatuh kepada syirik. Disebut agung di sini azim. Salah satu nama Allah, juga sifatnya menunjukkan tidak ada lagi tempat kita untuk berlindung daripada kejahatan, kejelekan, keburukan musuh abadi, musuh terbesar anak cucu Adam, melainkan kepada yang Maha Agung itu. Disebut azimnya di situ, menandakan, membuktikan hanya dialah satu-satunya Qanaah saja dulu. Hanya dialah satu-satunya tempat bersandar, tempat meminta, tempat memohon, tempat mengadu, tempat berlindung. Tidak yang lain. Mik saya tinggal, jadi Qanaah sedulu gitu. Ndak terdengar dengar-dengar saya kabalai tinggal Ranggai pelupo. Lah
Wa biwajhihil a'udzu billahil azim. Azim orang terjemahkan bahasa kita agung, besar. Sesuatu yang sangat besar disebut dengan azim. Lalu wa biwajhihil karim, dengan wajahnya yang mulia, kepada wajahnya yang mulia. Nah, Allah itu Maha suci daripada punya wajah seperti dan sebagaimana makhluk. Dengar bu enggak? Diterangkan enggak? Saya kemari beda jadinya nih. Dah. Kemari geseran lain. Wa biwajhihil karim, wajahnya yang mulia. Dan kemuliaan seseorang memang terlihat pada wajahnya. Cuman Allah Maha suci, Maha sempurna daripada menyerupai dan diserupai oleh makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang seperti misalnya. Jangankan semisal, semisal saja tidak ada yang dengan Allah. Ini masuk wajhil karim di sini, yaitu wa biwajhil karim, di mana karim itu maknanya mulia dan murah. Artinya apa? Menegaskan kita berlindung kepada Allah yang Maha Agung, yang juga Maha Mulia. Wa sultanil qadim, sultan kekuasaan, kekuasaannya yang qadim. Apa yang qadim? Ini sifat Allah. Al-qadim al-awwal alladzi laisa qablahu syai'. Al-qadim itu yang mula-mula, yang mula-mula sekali dan tidak ada yang mendahulunya. Orang kita sering bilang ilmunya yang qadim, berarti ilmu Allah itu lebih mendahului segala sesuatu dan tidak ada yang mendului daripada itu. Kekuasaan Allah juga begitu, sultan. Wa sultanihil qadim, berlindung kepada Allah yang kekuasaannya al-qadim, yang mendului segala macam yang ada dan tidak ada yang mendulinya. Itulah yang qadim. Tiga ini disebut. Kita berwasilah, bertawasul untuk diberi perlindungan dan penjagaan serta pemeliharaan oleh Allah dari syaitan dengan menyebut tiga: azim, karim, qadim. Azim, karim, qadim. Kenapa begitu? Supaya kita betul-betul pasrah, menyerah total kepada Allah, karena dialah satu-satunya. Disebut sifat-sifatnya istimewa, sifat-sifatnya yang agung, sifat-sifatnya luhur, agar kita betul-betul totalitas menyerahkan diri bulat-bulat kepadanya daripada musuh abadi kita. Siapa musuh abadi kita? Syaitan, adu mubin. Sehingga siapa yang membaca itu, syaitan berkata, nah ini dah. Syaitan berkata, apa kata syaitan? Hafiza minni, hafiza, orang ini
Orang mana? Orang yang membaca zikir dan doa pelindung ini, dia telah dipelihara, dijaga dia, minni daripadaku, kata syaitan, sa'iral yaum, sepanjang hari ini, sepanjang waktu ini. Karena kita juga sadar dan tahu bahwa syaitan dengan aparatnya, dengan anak buahnya, dengan pendukung dan pendekingnya, dia itu tidak akan membiarkan hamba-hamba Allah ini untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Mau pelindungan dua, Bu. Pertama, mohon pelindungan kepada Allah daripada syaitan secara umum. Artinya, kapan dan bila saja, bila saja kita harus senantiasa mohon pelindungan kepada Allah dari syaitan. Karena syaitan itu tidak pernah lupa dengan misinya. Kece orang awak balam nan acuk lupa ya jare, tapi nan jare ndak pernah lupa jo balam. Jare ndak pernah lupa jo balam. Makasih yang acuk lupa bahasa syaitan itu musuh kita, yang kurang waspada dan kurang hati-hati dan acok lengah kita, tapi na syaitan tidak pernah lupa. Dia selalu mencari celah, peluang, kesempatan bagaimana supaya hamba-hamba Allah itu tidak taat, lebih-lebih untuk menjalankan tiangnya agama, itu salat. Maka dia tidak akan pernah berhenti merayu kita, menggoda kita dalam salat. Makanya dalam salat kadang-kadang kita melayang-layang, diingatkannya yang macam-macam. Ada setan spesialis yang mengganggu orang salat, namanya khanzab atau khinzab. Boleh dua bacanya, ada khanzab atau khinzab. Itu setan spesialis yang kerjanya mengganggu orang yang salat, mengingatkan ini, memalingkan ke sana, menimbulkan pikiran-pikiran yang lain dalam salat, sehingga orang tidak khusyuk, orang tidak fokus, orang tidak tertuju kepada salat itu sendiri. Itu kerja setan. Nah, siapa yang membaca akan masuk masjid ucapan tadi, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim, qala syaitan, berkata syaitan, hufiza, ini orang telah dipelihara, dijaga oleh Allah, karena orang ini telah berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Dia telah berlindung kepada Allah yang Maha Mulia. Dia telah berlindung kepada Allah yang kekuasaannya meliputi, menjangkau, mencakup segala sesuatu. Aku tidak bisa lagi apa-apa, kata syaitan yang tadi mengiring-iringinya. Kita kok selalu diiringi setan, kamapai, pengawal, diiring terus. Nah, bagaimana supaya kita bisa menanggalkan, melepaskan setan yang selalu mengiringi kita ketika masuk masjid? Auzubillah. Sama dengan ketika masuk rumah kemarin,
Ketika masuk rumah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika makan, bismillah juga. Ketika tidur, bismillah juga. Bismika Rabbi. Jadi cara melepaskan, menanggalkan atau mengenyahkan, mengusir setan supaya jangan dia terlibat ikut dengan apa yang kita lakukan, bismillah, atau sebut nama Allah, atau berlindung kepada Allah. Maka sepanjang waktu, kapan dari manapun, kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita dipelihara, dilindungi, dijaga oleh Allah daripada syaitan. Itu namanya umum. Tapi ketika masuk masjid namanya khusus. Nah, maka dibagi dua lah isti'azah itu. Isti'azah ammah, mohon perlindungan kepada Allah secara umum dari syaitan, dan kemudian isti'azah khassah, mohon perlindungan kepada Allah secara khusus dari syaitan. Kapan? Salah satunya ketika masuk masjid. Salah satunya ketika masuk masjid, isti'azah atau mohon perlindungan yang kita baca namanya khassah, khusus spesial, yang kita baca di waktu akan masuk masjid. Duduk satu ya, Bu. Kemudian, apakah dengan membaca ini ketika masuk masjid kita tidak diganggu lagi oleh setan? Nah kan, apakah tidak diganggu dari setan yang mengiringi kita? Tidak. Kan tadi setan mengiring-iringi. Ketika kita keluar rumah pergi salat, kan diiringi setan. Maka kita lepaskan iringannya ketika masuk masjid. Tapi ada pula setan yang lain. Setannya lain di masjid itu, yang kerjanya mengganggu orang salat. Tadi menghalangi orang untuk salat, sekarang mengganggu orang dalam salat. Setan yang mana? Nih, dalam hadis riwayat Imam Muslim begini bunyinya. Kita terjemah saja supaya cepat. Apabila dikumandangkan azan, setan lari, lintang pungkang, terbirit-birit, terpacur kantutnya, walau durat, lari dia sejauh-jauhnya, karena dia takut dengan azan, dan dia tidak mampu, tidak sanggup mendengarkan suara azan itu, takbir, tahlil. Selesai azan, dia datang lagi dia. Untuk apa? Ya untuk itu, mengganggu orang, memberikan was-was, bisikan-bisikan, dan segala macamnya. Selesai, lalu orang ikamat, dia lari lagi. Karena ikamat itu pengulangan azan, ya kan? Ikamat mengulang lagi bacaan azan, berarti bacanya sama. Setan juga tidak bisa mendengarkan, lari dia lagi. Sudah berapa larinya itu? 2 larinya. Selesai ikamat, dia datang kepada orang yang salat. Ketika itulah dia mengingatkan, uzkur kada kada wa kada. Kana iko, inge iko, pikiran iko begini. Namanya ikhtilas. Apa ikhtilas? Sambaran. Tahu sambar? Sembah. Alang menyembah.
disembah. Mata kita disembahnya ke loteng. Mata kita disembahnya ke jam. Mata kita disembahnya ke telekong orang. Mata kita disembahnya ke ragi lapiak. Disambarnya ingatan kita kepada yang lain-lain. Namanya ikhtilas. Ikhtilasun yahtalisuhu syaitan. Itulah sambaran yang dilakukan oleh setan, yang mana dia menyambar pikiran orang yang sedang salat. Namanya khanzab. Kalau itu yang terjadi, baca auzubillah. Dalam salat baca auzubillah. Boleh meludah ke kiri, tapi jangan keluar air liur. Itu apa? Begitu setan berkuampeh lah. Setan itu gigi ya. Gigi ya. Tangka. Enggak panik. Enggak jemu. Cuai. Itu cuai. Combalah ia. Satiok di balah ia. Atau satiok di balah ia. Jadi combalah ia. Anu combalah ia. Nak pisah ni gigi ya. Sawa kuampeh wak. Bakuampeh wak nyoba kuampeh lah. Itu makanya kita harus berusaha terus melawan syaitan dan mohon doa perlindungan kepada Allah agar dipelihara. Salah satu caranya ketika masuk masjid, syaitan yang mengikut tadi supaya dia lepas dan tanggal, dibaca isti'azah. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitanir rajim. Apa kata syaitan? Hufiza, dia telah dipelihara. Dia telah dijaga daripada aku sa'iral yom, sepanjang hari ini. Itu hebatnya. Cuma ya mau dikaji yang sudah-sudah juga. Bacaan itu kalau tidak dipahami, tentu pengaruhnya, kesannya ada, cuman tidak begitulah. Tiba di cahaya, tiba di lampu menyok. Itu satu ya. Lalu kalau kita gabung, bacalah bismillah. Bismillah. Urutannya a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil karim. Bismillah. Ya, minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Apa itu bismillah? Berkali-kali kita sampaikan, yakni ketika kita baca bismillah, maknanya adalah bismillah itu enggak Bu? Nah, ketika kita baca bismillah, artinya dengan nama Allah aku melakukan ini, aku mengerjakan ini. Jadi ada dua tuh. Yang pertama, dengan nama Allah aku melakukan ini, melakukan ini. Apa yang akan kita lakukan? Masuk masjid, dengan nama Allah aku masuk masjid. Makan, dengan nama Allah aku makan.
Apalagi berangkat dengan nama Allah, aku berangkat. Itu maknanya. Kemudian menurut pemahaman yang kedua adalah maknanya adalah abda'u, aku memulai dengan nama Allah, apapun yang akan dimulai. Ya. Yang pertama, dengan nama Allah aku begini. Yang kedua, memahami bukan begitu. Aku memulai ini dengan nama Allah. Bisa Bu bedakan? Oh Ibu. Hai. Kalau tidak terang aja diandalkan, ya mau alaman ngaku jago kan? Memang miwak kena itu. Tapi coba-cobalah sedikit di mangku-mangkuan. Itu pula uzurnya wak di musajik sih kok. Miknya tidak bisa dengar. Mik kareh keluar. Nah, kita mulai lagi. Dengan nama Allah, dengan nama Allah. Artinya, dengan nama Allah aku lakukan ini. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita perbuat, kita kerjakan. Itu menurut pemahaman yang pertama. Yang kedua, memahami aku memulai ini, apapun yang akan dimulai dengan nama Allah. Kedua-duanya sahih, kedua-duanya benar. Fakilahuma sahihun, kedua-duanya benar itu. Intinya kita memang disyariatkan untuk memulai, mengawali apapun yang akan kita kerjakan dengan menyebut nama Allah, beristi'anah, minta tolong kepada Allah. Maka orang yang membaca bismillah, intinya pertama dia mengalamatkan kerjanya kepada Allah. Yang kedua, dia mengatasnamakan bahwa perbuatan itu atas nama Allah. Yang ketiga, dengan membaca bismillah berarti dia telah membentengi, memagari apa yang akan dilakukannya daripada setan. Ya. Yang keempat, dengan bismillah itu berarti minta tolong. Karena banyak beristi'anah dengan mohon pertolongan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku lakukan ini agar pekerjaan kita itu sukses, selamat, aman dari awal sampai akhir. Kira-kira begitulah bismillah. Lebih-lebih akan masuk masjid, baru salawat. Nah, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim, bismillah. Oh, enggak pakai ya minasyaitan je tu Bu. Oh, melengkap amal dia. Nah, udah tercici aku. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, bismillah. Tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, bismillah saja. Baru kemudian salawat. Salah satu tempat kita dianjurkan dan disukai untuk bersalawat adalah ketika mau masuk masjid. Tentunya ketika mau masuk masjid. Jadi bismillah wassalamun ala rasulillah boleh juga. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Bismillah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh juga. Yang penting ada salawat. Salah satu waktu dan tempat kita disukai dan disyariatkan untuk bersalat ya ketika masuk masjid.
Siapa yang bersalawat, Allah balas dengan 10 kali salawat. Siapa yang bersalawat, Allah balas dengan 10 kali salawat. Apa salawat Allah? Kalau salawat Allah kepada manusia, Allah ampuni dosa. Misalnya kita bersalawat atas Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, maka Allah balas dengan 10 kali salawat. Artinya Allah balas dengan memberikan ampunan 10 kali di samping rahmat. 1 kali salawat dibalas 10 salawat. Kalau salawat kita berarti kita berdoa kepada Allah untuk Nabi agar Allah beri rahmat beliau. Kalau salawat Allah, Allah mencurahkan ampunannya untuk kita. Bisa beda, Bu? Ini kan ada salawat Allah, ada salawat malaikat, ada salawat orang beriman. Salawat Allah untuk Rasul berarti Allah menyanjung Rasul. Salawat malaikat berarti malaikat berdoa kepada Allah. Salawat kita memohon kepada Allah untuk Rasul supaya Rasul diberi rahmat. Nah, ketika masuk masjid, bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, atau bismillah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masuklah masjid. Belum. Kemudian terakhir bacalah doa. Ini yang doa. Tadi perlindungan, sekarang Allahumma ftahli awwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu. Kenapa pintu-pintu? Banyak tuh. Bukan bab, tapi pintu-pintu. Rahmat Allah di masjid itu sangat banyak. Siapapun yang datang ke masjid, dia akan menemui sekian banyak rahmat. Selagi dia salat saja, rahmat menguncur kepada dirinya. Belum lagi dia baca Quran, belum lagi mensunsaf, belum lagi ta'lim, belum lagi dia zikir, belum lagi doa. Pokoknya selama dia di masjid, rahmat banyak. Nah, kita mohonkan kepada Allah, ya Allah, aku masuk masjid ini, tolong mohon dibukakan pintu-pintu rahmat itu untukku. Rahmat Allah luas, banyak tiada terkira, luas tiada bertipi. Makanya dibaca abwaba. Allahumma ftahli abwaba. Ya Allah, bukakan pintu-pintu. Kalau ada orang ke masjid tetapi dia tidak tenang di masjid, tidak dapat rahmat itu. Tandanya niatnya salah ke masjid. Motivasinya, tujuannya ke masjid tidak benar. Masa di masjid dia tidak tenang? Masa di masjid dia gelisah? Masa di masjid dia merasa tidak nyaman? Tandanya pintu rahmat tidak tersingkap, tidak terbuka untuk dirinya. Oh, dapat ke masjid tenang. Kalau guru ambo coikan masuk air lah. Saya tahu coikan masuk air. Tenang, nyaman di masjid. Jadi kalau ditanya, kenapa kita tidak tenang, tidak nyaman di masjid? Tandanya rahmat tidak ada untuk kita. Barangkali niatnya salah, tujuannya salah, maksudnya tidak benar. Bukan untuk beribadah, bukan untuk beramal, bukan untuk zikir, bukan untuk berdoa, bukan untuk melakukan hal-hal yang baik di masjid. Ada motivasi lain sehingga dia tidak betah di masjid, tidak tenang di masjid. Jadi dengan membaca itu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, berarti kita minta kepada Allah semua pintu-pintu yang akan mendatangkan rahmat kepada kita, atau pintu-pintu yang melalui pintu itu kita siap dapat rahmat, kita mohonkan kepada Allah itu. Abwaaba rahmatik. Baru baca salam, assalamualaikum. Nah, baru baca assalamualaikum.
4 urutannya. A'udzubillah, bismillah, salawat, doa. Kemudian baca salam. Baca salam. Adi Bu. Kebetulan kan Jangan kebetulan. pintu masjid azan berakhir. Mana bukan doa menjawab azan atau doa masuk masjid? Kalau kita masuk masjid, doa masuk masjid dulu. Kemudian tiba-tiba orang selesai azan, baru doa itu. Ya serentak sudahnya barakatuh. Kan pas pintu kaki kita telojok, azan selesai. Kita masuk kok melalui pintu. Pintu itu dulu baca. Allah maftahlinya dulu. Nanti awak coba ibu cobalah nanti mempas-paskan kaki masuk tu dengan orang azan selesai. Kalau ketemu. Lah. Nah, kita kembali lagi kepada kajian pangkal. Nampaknya ibu-ibu yang berhadir dan bapak-bapak semua, memang setiap zikir dan doa itu harus dipahami. Ya bagaimana mungkin kita berdoa tapi kita tidak tahu apa yang kita mohonkan. Bukankah doa itu bermohon? Doa itu meminta. Doa itu mengharapkan sesuatu. Doa itu mengadu. Tapi kita tidak paham apa yang kita mohon, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan dan apa yang kita kadukan. Dapat ada, dapat lagi, tapi tidak tahu. Kalau begitu, berarti orang ini mengulang hafalan namanya. Mengulang hafalan doa, tapi dia tidak tahu apa doanya. Sebaiknya dalam berdoa, jangan kita bertindak sebagai orang yang murajaah doa, orang yang mengulang-ulang hafalan doa. Tapi berdoalah, berarti kita meminta, memohon, menyeru, mengharap kepada dia. Caranya, pahamilah doa itu. Karena doa-doa yang telah Nabi ajarkan itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Dan kita harus paham. Sehingga doa-doa, sehingga ulama-ulama menyusun buku-buku syarahan, uraian, penjelasan tentang doa-doa. Contoh, salah satu kitab yang populer yang terkenal namanya Al-Azkarun Nawawiyah. Imam Nawawi menulis hadis-hadis, riwayat-riwayat yang beliau kumpul, yang isinya tentang zikir dan doa harian. Terkenal itu, kitab itu oleh ulama-ulama. Nah, zikir-zikir dan doa-doa yang telah dihimpun oleh Imam Nawawi berdasarkan hadis-hadis riwayat itu disyarahkan oleh ulama. Artinya diuraikan, dijelaskan secara bahasa dan pemahamannya. Maka salah satu kitab yang mensyarahkan itu namanya Al-Futuhat Rabbaniyah, 5 jilid. Kenapa? Karena tidak semua orang paham apa yang dibaca. Tidak semua yang mengerti apa yang dibacanya. Lebih-lebih doa. Kita berdoa, tapi tidak tahu apa doa. Kita doa kan tidak tahu kan? Termasuk zikir. Termasuk zikir. Kitab ibu itu, kan buku ibu itu atau bapak sekarang kan Hisnul Muslim. Itu diuraikan juga. Nah, kok tadi fotokopinya saya bawa. Fotokopi. Untuk doa ini saja. Kalau bukunya tebal, setebal ini. Ini tentangan doa zihabu il masjid, uraian penjelasan tentang